wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel saya Sagram Shop. Di kesempatan kali ini saya akan mereview lagi filter talang. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah upload di channel saya tentang filter talang dan hasilnya lumayan banyak yang tanya. Makanya sekarang saya akan mempraktekkan lagi, tentu saja dengan bahan-bahan yang bagus, dan nanti untuk hasilnya pasti akan lebih presisi dan lebih bagus. Nah, di sini alat yang perlu disediakan adalah lem downsill seperti ini. Ini adalah lem untuk kaca, jadi nanti biar nggak merembes samping kanan. Kemudian lem Alteco atau lem G terserah, atau pakai ini lem pipa, ini juga bisa. Kemudian pakai gergaji mesin juga bisa, manual juga bisa. Kemudian pakai penggaris tentunya, sama ini potongan PVC atau cutter biasa juga bisa. Kemudian ini saya menggunakan menggunakan mini grinder untuk mempermudah pekerjaan saya, pemotongan yang bagian dalam seperti ini. Kalau semisal saya tidak pakai mini grinder, ini susah teman-teman untuk dipotong seperti itu. Nah, ini pipa ukuran biasa ya, pipa sekitar 16 mm. Jadi ini memang pipa khusus untuk akuarium seperti itu. Sama halnya kita menggunakan warna yang merah karena menurut saya warna merah itu lebih bagus dan estetik, dan pipanya juga tebal kuat. Ya maaf teman-teman, rumah kita berada di pinggir jalan, jadi banyak suara motor-motor lewat, mohon maaf suaranya. Nah, ini menggunakan tutup talang ini teman-teman bisa beli di marketplace atau di toko bangunan. Ini murah, harganya sekitar 2.000 sampai mungkin 3.500 seperti itu. Nah, ini teman-teman belinya secukupnya bisa, misalnya beli kebutuhannya 1 meter, 2 meter atau berapa bisa. Nah, ini saya menggunakan beberapa step. Caranya seperti ini teman-teman. Pertama, saya lebih suka pakai lem ini. Nah, karena lem ini lebih fleksibel. Nah, ini lem pipa. Teman-teman bisa menggunakan lem pipa merek apapun, tidak harus merek ini ya. Ini saya lem bagian sini, bagian dalamnya. Oke, berhubung nanti videonya akan kita persingkat teman-teman ya, berhubung waktunya lumayan panjang untuk membuat video ini. Kemudian ini, nah ini sudah kita ukur sekitar 1 meter teman-teman. Kita memang akan membuat pipa 1 meter seperti ini, harus presisi teman-teman ya. Ini sudah kita potong menggunakan potongan manual. Nah seperti ini. Terus sampingnya juga kita lem semuanya. Ini kalau bisa lemnya yang daerah sini agak banyak teman-teman, karena ini rawan ngerembes. Jadi kalau ngerembes nanti yang susah teman-teman. Jadi akuarium nanti jadi kotor kena air yang sudah difilter seperti itu. Kita sengaja menggunakan pipa putih biar warnanya bagus. Carinya juga lumayan sulit, tapi hasilnya lumayan memuaskan. Ini merek Aspira. Kemudian yang ini merek talangnya, ini merek M-Point itu merek Tandon, dan lumayan bagus di merek Tandon. Jadi kita percaya pakai yang ini karena bahannya kuat dan bahannya solid, kuat seperti ini. Nah setelah ini sudah, kita akan pasang pertama-tama ini tempatnya. Ini tempat pipa. Nanti akan step pertama disalurkan airnya lewat sini. Ini kita pasang dulu. Ini ukurannya harus presisi teman-teman ya. Teman-teman kalau ingin presisi ukuran ini harus ikut yang ukuran dalam sini. Nah, ukuran dalam sini kalau semisal teman-teman untuk cetakan ini itu pasti pas. Jadi jangan buat cetakan sendiri, pakai yang ukuran dalam. Seperti itu kita tata seperti ini. Kemudian yang bawah dulu, karena nanti air akan lewat bawah sistemnya, kemudian lewat atas. Ini untuk memotongnya, caranya tidak saya praktekkan karena akan membuang banyak waktu ya teman-teman. Saya kasih contoh aja. Jadi ini saya memakai bor
bernamanya Holso. Nanti teman-teman bisa menggunakan 20 mm atau 25 mm di bor kiri kanan. Kemudian yang kini tinggal di cutter, pakai cutter seperti ini, cutter PVC bisa, atau teman-teman menggunakan gergaji mini grinder juga bisa. Nah, seperti itu. Ini sudah kita ukur sesuai ukurannya dan kita pastikan presisi. Nah, seperti ini teman-teman. Bawah, jadi air yang disaring di sini ini akan jatuh ke sini, kemudian masuk lewat sini, lewat bawah sini, dan ini tetap kering kapasnya nanti. Kemudian dari sini air akan naik ke sini, dan di sini ada media lagi berupa media untuk bakteri, berupa biobol juga bisa, atau bioring juga bisa, seperti itu, terserah teman-teman. Nah, ini pasang bawah atas seperti ini. Nah, ini pasti pas teman-teman, kalau ukurannya pas, ini pasang juga pasti pas. Seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan lem D atau lem Alteco, atau menggunakan lem pipa untuk merekatkan. Pertama-tama kita rekatkan bagian samping seperti ini agar kuat. Bagian samping dulu. Nah, ini pastikan ukurannya pas ya teman-teman, karena setelah dilem ini susah untuk dicopot, susah. Nah, seperti ini yang satunya, pastikan samping kanan kiri lurus. Nah, kita lem lagi ini. Pastikan jangan pelit lem, jadi lemnya sebanyak mungkin untuk memaksimalkan hasilnya nanti. Ini. Nah, setelah sudah kita lem semua, sudah kita kuatkan dengan lem Alteco, atau mungkin bisa dengan lem PVC ya, sudut-sudut semua, keliling semua harus dilem. Ini harus kuat, karena ini nanti air biar tidak ngerembes ke sini. Setelah itu, setelah kita lem, kita pakai lem down seal seperti ini. Lem seal ini untuk lem kaca, teman-teman bisa pakai merek apa aja. Ini kita kebetulan pakai merek yang paling bagus ya, yang sering dipakai orang-orang, karena ini cepat kering dan kuat. Seperti ini kita lem, tidak usah tebel-tebel. Nah, setelah pengeleman ini sudah merata, semua sisi dilem, tujuannya apa? Agar air tidak merembes. Jadi ini biar semisal air dari awal ini ya, dari saringan awal ini turun ke sini, ini masuk ke daerah bawah sini. Jadi tidak merembes, langsung lurus. Jadi saya melihat ada beberapa mungkin teman-teman atau yang jual filter talang itu ya kadang lurus. Jadi
di sini ada celah-celah. Jadi di sini ada celah-celah untuk masuk air. Jadi ini filternya jadi tidak maksimal. Jadi filter hanya disaring di sini, kemudian air langsung lurus. Seharusnya filter disaring di sini, kemudian air turun, kemudian setelah itu naik lagi ke sini, dan di sini turun lagi. Di sini tujuannya untuk apa? Agar diurai bakteri di bawah sini. Kita bisa memberi di sini bioring atau biobol, itu terserah. Yang penting rumah bakteri di sini atau di bawah sini juga bisa, di bawah tatakan seperti ini. Nah, ini untuk air biar keluar dan tidak ngeremes di situ. Jadi ini rapat semua, kita pastikan rapat. Kemudian setelah itu, setelah kita pastikan rapat semua, kita akan ngasih tempat keluarnya dari filter seperti ini. Nah, ini kita lem dulu di sini tepatnya, sudah kita ukur sesuai. Jadi ini ada space di bawah ini untuk spons nanti. Nah, setelah itu, ini sudah kita lubangi ya teman-teman. Jadi pakai bor, jadi bagus rapi semuanya. Pipa kita menggunakan pipa merah solid. Ini bahannya juga bagus, bukan dari pipa-pipa akuarium yang gampang kotor tersebut. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini nanti masuknya dari sini. Ini masuknya dari sini. Kemudian disalurkan lewat filter ke sini. Kemudian keluar air dari bawah sini, disaring oleh spons. Kemudian baru diproses bakteri-bakteri di sini agar air bisa tetap alam, tetap jernih dalam waktu yang lama. Seperti itu. Ini contoh jadinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini sama. Ini adalah penyaringan tadi. Ini adalah tatakan untuk menahan spons agar tetap berada di atas dan tidak terlalu basah, agar maksimal. Kemudian air jatuh ke sini. Dan ini jalan keluarnya. Ini bisa diisi dengan batu zeoloid atau dengan karbon aktif. Tujuannya apa? Agar air tetap jernih. Teman-teman juga bisa mengisi dengan sinar UV, lampu UV juga bisa, agar bakteri jahat yang di sini atau penyakit-penyakit mati. Kalau bisa pengisian UV itu kalau bisa di salah satu aja, bisa di depan atau di belakang, jangan semuanya, agar bakteri yang baik juga tidak mati. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita sengaja menggunakan space ini yang paling lebar. Tujuannya apa? Agar penyaringan maksimal. Biasanya ada yang space-nya hanya kecil, nah itu mudah kotor kapasnya. Kalau mudah kotor, teman-teman beberapa hari sekali harus membersihkan kapas. Kalau ini space-nya lebar, jadi kapas itu bisa maksimal menyerap kotoran. Jadi kotoran itu tidak bisa mengendap dalam waktu yang lama di sini. Jadi tidak sering mengganti spons seperti itu. Itu teman-teman ya. Untuk kualitas semua kita pakai yang bagus, termasuk filter talang kita pakai merek Point, sudah saya jelaskan di awal. Kemudian untuk ini pipanya kita pakai pipa yang solid merah bagus. Kemudian ini bedanya dengan yang lain. Biasanya kalau kita beli di marketplace itu kadang pipanya ini pakai pipa yang sebelah sini, pakai pipa yang samping untuk penyekatnya. Nah, kita sengaja pakai pipa paralon yang kita sudah press agar menjadi lembaran pipa, dan kita lubangi pas tengah-tengah sama di bawah. Nah, seperti ini. Ini di bawah dan ini yang sampingnya di tengah-tengah. Jadi enggak separuh-separuh seperti itu. Kalau separuh-separuh nanti air langsung bablas keluar. Seperti itu. Ini kita pakai pipa yang tebal ya teman-teman. Jadi tebelnya sekitar 2 mm agar lebih kuat filternya. Jadi nggak gampang goyang. Seperti ini. Nah, ini kuat, nggak gampang goyang. Dalam pengiriman pun juga kuat, menahan air yang banyak pun juga kuat. Untuk cara memotong PVC itu gampang teman-teman sebenarnya. Misalnya cara memotong PVC ya teman-teman, itu gampang sekali. Seperti ini PVC lembaran. Teman-teman beli alat seperti ini atau bisa pakai cutter. Tapi hati-hati teman-teman ya, karena ini sangat tajam seperti ini.
misal saya potong seperti ini, teman-teman bisa mencetak sesuai ukuran, kemudian nah ini di garis-garis 2-3 kali seperti itu, kemudian tinggal patahkan. Nah ini gampang sekali. Nah untuk PVC nya ini dari Paralon, sudah saya jelaskan tadi, dari merek Power. Kita pakai merek Power, merek yang bagus sekelas Rujika, merek Power atau merek Rujika. Kita pakai merek yang bagus teman-teman, agar awet dan kokoh. Ini agak sulit dipotong, kalau dipotong pakai itu gampang, tapi kalau kayak seperti ini sulit sekali teman-teman. Jadi untuk patah pun juga susah. Jadi ini lentur dan kuat tentunya. Nah ini sama sekali nggak patah, seperti itu. Nah seperti ini jadinya teman-teman, sangat rapi, bagus, semua bahan yang kita gunakan bagus. Nah jika teman-teman ingin membuat sendiri, silahkan ikuti tips dari saya, insya Allah bisa, sangat gampang sekali. Tapi jika teman-teman repot untuk membuat sendiri, tidak ada waktu atau kesulitan untuk bahan-bahannya dan peralatannya, teman-teman bisa langsung membeli di toko kami, Satria Fish Farm, di link di bawah ini, di Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan tips-tips yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.